Halo pemirsa yang ada di rumah dan yang ada di studio. Balik lagi bersama saya Muhammad Fajar Yudhistira dalam acara Coffee Time Show. Sekarang kita akan ngebahas tentang kopi yang lagi viral nih di Bekasi, tepatnya di Tambun. Dan sekarang kita kedatangan bintang tamu yang kebetulan salah satu pekerja di sana. Halo Mas Dimas. Halo Mas. Ya, kira-kira sibukan sekarang apa nih Mas? Saya sih sibuk kerja sama kuliah aja sih. Oh kuliah, di mana Iya. Mas kuliahnya? Saya tuh kuliahnya di Bayangkara. Di ini ya, dekat stasiun Bekasi. Nah, ya. Ambil jurusan apa Mas? Saya ngambil jurusan ilmu komunikasi. Oke, kalau ilmu komunikasi berarti nanti mau ke arah ke public relation ya kira-kira. Itu antara public relation atau broadcast. Oke, iya kita ngomongin soal toko kopi nih Mas. Iya. Kalau boleh tahu, toko kopi tempat Mas kerja tuh di mana Mas? Toko kopi tempat saya kerja tuh tepatnya tuh di daerah Tambun Selatan, Kabupaten, terus di Geraha Primanya. Ada perumahan Geraha Prima di situ namanya. Ya lumayan lah dari ini. Iya, lumayan jauh lah. Mas sendiri bekerja kira-kira sejak kapan nih? Saya bekerja di kopi itu sejak tahun 2020 bulan Maret. Bulan Maret. Iya, Maret awal. Itu saya mulai kerja kopi. Alasan Mas nih milih buat jadi barista kopi nih kira-kira mau seperti apa? Alasan saya buat milih kerja sebagai barista ya, sebenarnya sih saya kerja barista sebenarnya awalnya sih ngikut teman saya aja sih. Soalnya kan teman-teman saya tuh kan banyak yang kayak kerja sebagai barista gitu kan. Terus saya sering mampir ke tempatnya. Terus saya, berawal dari diajak teman ya. Betul, Ya. ya, teman gitu kan. Terus ya udah saya kayak penasaran. Terus saya disuruh nyeduh tuh. Ya udah saya nyeduh. Oh kan saya langsung tertarik gitu. Mulai ini ya apa namanya tertarik dengan Dunia kopi. dunia kopi. Iya. Lama-lama pengen kayak pengen mulai sendiri nih gitu. Sebelum kerja jadi barista kopi nih Mas, kesibukan Mas dulu tuh apa sih Mas? Saya sih kuliah doang sih waktu itu. Berarti kuliah doang? Iya, kuliah doang. Nggak sempat bekerja atau magang di suatu perusahaan? Belum sempet sih, cuman sempet kayak ngasih lamaran doang sih, cuman nggak ada panggilan. Iya. Kalau kita bicara soal kopi nih Mas, kopi itu kan biasanya kopi yang saya tahu nih, yang umumnya tahu kan kayak kopi-kopi sasetan nih. Namun kan tempat Mas bekerja itu kan kopinya berbeda ya Mas ya? Iya betul. Nah itu untuk membuat kopinya sendiri nih atau meraciknya kopi sendiri itu ada takarannya nggak sih Mas? Untuk biji kopinya? Itu tuh ada takarannya sendiri Mas. Oh. Iya, misalkan kita pakai gramasi 13, terus hasil akhir di dalam cangkir itu 30. Soalnya kalau misalnya kayak kelebihan sedikit itu bisa ngurangi rasa si kopinya. Oh, bisa ngurangin rasa kopinya? Iya, bisa ngurangi rasa gurih si kopinya. Nah untuk meraciknya sendiri nih, ini kan jelas butuh pengalaman yang cukup kan ya untuk membuat dan menakarkan biji kopi itu nih. Iya betul. Dulu tuh Mas tuh punya pengalaman gak sih tentang terkait cara membuat kopi atau meracik kopi? Kira-kira Mas punya pengalaman gak? Saya sih sebenarnya belum pernah punya pengalaman ya. Cuman kayak sering sharing aja sama teman-teman yang di kopi gitu kan. Saya nanya-nanya, ini bener nggak sih kayak gini-gini takarannya? Terus kata dia, oh jangan kayak gitu, salah. Dikasih tahu takarannya benernya kayak gimana. Terus saya lakuin. Gitu. Ya saya kayak gitu. Ketika Mas diterima bekerja sebagai barista kopi di tempat kopi tempat Mas bekerja nih, untuk masuknya itu dites nggak kayak misalnya tuh kita dites untuk cara membuat kopinya gimana sampai lulus atau seperti apa Mas kira-kira? Kalau waktu itu sih saya dites ya, cuman ditesnya itu kayak dalam bentuk pengepresan kopi. Ya, jadi itu kan kopi kan ada kremanya tuh Mas. Ada kremanya tuh yang buat rasa si kopi itu jadi gurih. Nah, semakin tebal kremanya itu semakin gurih rasa kopinya. Nah, saya itu waktu itu dites kayak gitu. Cuman yang pas awalnya saya pas dites kremanya itu nggak keluar. Jadi gimana caranya tuh biar kremanya tebal, krema dari si kopinya tebal. Saya terus latihan terus. Berarti sampai bisa ya Mas untuk diterima di sana belajarnya? Iya, sembari berjalan juga sih. Oh, jadi beriringan dengan Mas bekerja. Semisal Mas di divisi menyajikan. Ketika Mas sudah tahu caranya, Mas baru masuk ke tempat peracikan seperti itu. Iya, betul sekali. Untuk jenis-jenis kopi nih di tempat Mas bekerja, jenis kopinya tuh apa aja sih Mas? Kalau jenis-jenis kopi di tempat saya kerja sih itu ada 3 ya Mas. Yang pertama itu ada manual brew, terus ada cafe latte dan cappuccino. Itu sih, 3 itu sih.
Itu aja. Tadi kan kita udah ngejelasin tentang jenis-jenis kopi nih Mas, yang tadi Mas jelasin nih. Ya, betul. Nah, untuk perbedaan manualnya nih antara kopi manual brew dan kopi latte atau kopi cappuccino itu ada nggak sih bedanya? Ada bedanya. Oh, Dari ada. dari ketiga itu tuh ada bedanya. Misalnya manual brew, dia itu kan cara penyajiannya juga berbeda. Dia nggak pakai susu. Kalau manual brew itu dia nggak pakai susu, dia cuma pakai air aja. Terus si biji kopinya itu di grinder sampai halus. Nah kalau misal latte dan cappuccino itu dia yang membedakan itu kalau misal cappuccino foamnya lebih tebal, dan kalau latte biasa atau coffee latte dia itu susunya itu agak gimana ya, shining gitu, mengkilap. Iya. Agak mengkilap gitulah. Itu sih bedanya. Dan penyajiannya juga udah beda sih. Oh, penyajiannya beda. Penyajiannya beda. Penyajian, pembuatannya itu beda dari ketiga itu. Iya. Dari tadi kan Mas sudah jelasin nih tentang perbedaan manual brew, coffee latte dan cappuccino kan. Iya, betul. Oke, dari segi perbedaan jenis biji kopinya nih antara manual brew, kopi latte dan cappuccino itu beda nggak sih Mas atau sama gitu? Oh, perbedaan biji kopinya ya? Iya, biji kopinya. Itu dia berbeda. Oh, berbeda. Manual brew itu biasanya dia pakai kopi Arabica. Kalau misalnya coffee latte dan cappuccino itu sama dia makanya. Arabica dan Robusta. Jadi itu 75 banding 25, ada yang 60 banding 40, ada yang 50 banding 50. Gitu. Soalnya kalau misalnya coffee latte ditarik Arabica full, itu rasa asamnya bakal nonjol banget. Nonjol banget. Iya. Jadi tertakutnya ngebanting sama si susunya. Nah kalau misalnya Robusta dan Arabicanya itu 75 banding 25 itu rasanya itu agak stabil. Jadi yang keluar tuh rasa gurih. Gitu. Jadi ada ya Mas perbedaannya ya. Dari segi racikan dan penakaran juga beda kan? Beda, penakarannya beda, pembuatannya pun beda. Oh, pembuatannya juga beda. Iya. Untuk wadahnya nih Mas, wadahnya itu sama atau beda nih Mas? Kalau untuk manual brew dan coffee latte, Iya. kalau manual brew itu beda. Oh, beda. Dia itu ada tempat yang namanya itu server, dripper, dan kertas filter. Nah, kertas filter itu untuk menampung air yang turun ke bawah ke arah server dan untuk menampung biji kopinya. Tuh, nah nanti kita ngebuatnya itu diputer, namanya itu dipuring. Dipuring. Iya, dipuring pelan-pelan. Iya. Sesuai kemauan kita aja sih sebenarnya. Kalau misalnya customer minta, Mas tolong agak asemin dong, kita asemin, kita puring, kita pelanin gitu sih. Berarti customer itu bisa ini ya, bisa request ya. Bisa, kalau misalnya emang dia mau, kita bisa buatin. Untuk harga kopinya nih Mas di tempat Mas bekerja itu sekiranya tuh dari kisaran berapa sampai berapa nih Mas? Untuk harga kopi di tempat saya sih ya, untuk kopi susunya itu dari harga 15 sampai 18, dan untuk manual brewnya itu dari 18 sampai 22. 20.000. Iya, soalnya tuh kan kita kan kabupaten tuh ya, Iya. nggak mungkin dong kita naruh harga kota kan. Iya benar. Iya kan? Iya. Takutnya kan kayak sepi gitu, mending Iya, saya iya. ke kota gitu. Betul. Iya kan? Untuk pelanggannya sendiri nih yang sering datang ke toko kopi ini Mas nih, Mhm. kira-kira pelanggannya tuh kisaran umur berapa aja ya Mas? Kalau misalnya kisaran umur sih saya sih kurang tahu ya, cuman kalau yang saya lihat ya Mas ya, Iya. itu tuh kayak anak SMA, mahasiswa, terus anak-anak SMP yang mau naik SMA lah, itu sih biasanya. Kayak pekerja tuh kayak jarang sih. Jarang. Iya jarang, soalnya kan takut keganggu fokusnya kan, kalau masih ngerjain kerjaan. Iya juga ya. Iya. Mungkin banyaknya tuh seperti anak-anak sekolah SMP atau SMA ya Iya. yang ingin ngobrol-ngobrol Iya. atau mengerjakan tugas, ada juga. Ada juga sih ya, Ada juga. cuman beberapa aja. Berarti intinya untuk tempat kumpul ya. Buat have fun aja Have sih, fun, buat ya, have fun, betul. tempat have fun aja. Dari tadi kita ngomongin tentang kopi, biji kopi, dengan peracikannya. Betul. Ini saya mau nanya nih Mas tentang alatnya apa aja sih Mas? Kan kita biasanya bikin kopi tuh pada umumnya kita buka bungkusnya, ditaruh gelas, lalu Iya, dituangkan air panas. Umumnya seperti itu kan kalau Iya, buat betul. kopi di rumah. Iya. Namun di tempat Mas bekerja kan berbeda nih, memakai biji kopi. Untuk alat membuat kopinya itu kira-kira namanya apa tuh Mas? Untuk alatnya ya, nama-namanya ya. Iya. Kalau untuk grinder itu ada, kita pakai namanya Latina. Latina itu namanya tuh dia buat nge-grinder. Kita tuh bebas, kita tuh di situ ada aturan green size-nya. Ada takaran ini. Iya, ada takarannya. Iya. Jadi itu kalau di kopi, kalau fine itu halus, medium to coarse itu berarti kasar. Oke. Iya. Terus
kita juga ada alat presannya, itu namanya Ropresso. Itu alatnya itu untuk mengepres hasil grinderan dari biji kopinya biar jadi cairan kopi. Oh, seperti itu Iya. ya Mas. Iya. Dan biasanya itu buat disajikan untuk cappuccino, latte, terus kopi susu, semuanya sih. Nah susu-susu gue sih biasanya pakai espresso. Untuk biji kopi yang pada umumnya kita ini biasanya kan orang menilai ini, wah kalau biji kopi ini biasanya kan pahit ya. Untuk menu di sana nih Mas, tempat Mas bekerja, Iya. kan banyak orang yang tidak suka dengan rasa kopi yang pahit kan. Ya, Apakah ada solusi atau menu lain untuk menyajikan kopi yang tidak pahit? Ada sih, kita tuh makanya kan ada menu namanya tuh kopi susu gula aren. Oh ada. Terus ada hazelnut. Itu kan dia kan base dari espresso juga, yang mana itu kan espresso juga kopi base kan. Iya. Nah itu kopinya juga manis gitu, creamy. Jadi tuh kalau yang nggak suka kopi yang terlalu strong nih bisa. Awal-awal nyobain itu dulu sih bisa. Biar nggak kaget kan, biasanya kalau orang nggak suka kopi terus minum kopi kan biasanya kaget tuh Iya, lambungnya. lambungnya. Jadi bertahap gitu. Iya. Coba yang soft dulu lah, Yang soft dulu, yang baru nggak yang terlalu pahit. Ya, baru yang expert lah. Iya. Yang langsung yang expert, baru yang ke soft kan aneh rasanya. Berarti tempat Mas bekerja nih hanya menyajikan kopi saja nih, atau ada menu lain seperti teh atau jus atau yang lain-lainnya? Sebenarnya sih tempat kita tuh lebih fokusnya ke kopi. Oh, ke kopi. Cuman ada beberapa yang milk base seperti red velvet, taro, matcha, coklat. Nggak semuanya kopi, kita kan juga menyamaratakan semua keinginan customer kan. Iya. Masa kita maksa idealis kita buat jual kopi kan nggak mungkin loh. Iya betul. Tempat kopi Mas bekerja nih saat ini tuh udah punya cabang atau belum? Untuk saat ini sih belum sih kayaknya. Soalnya kan baru buka juga sih sekitar 2 tahun lah. Oh baru 2 tahun berjalan. Iya baru 2 tahun berjalan dari 2019. 2 tahunan lah. Selain minuman nih Mas, biasanya kan orang jika ingin minum harus ada sampingannya nih seperti makanan atau cemilan. Iya. Di tempat toko Mas bekerja tuh ada cemilan atau makanan yang ada di dalam? Untuk cemilan dan makanan sih kita ada sih kayak kentang, sosis, terus bistro, dan mie. Kayak makan-makanan ringan aja sih. Soalnya kan takutnya kan ada orang yang ngopi terus lupa makan. Takutnya asam lambungnya naik kan bahaya. Iya, juga. ditakutkan seperti itu. Iya, makanya kan kita nyediakan juga, seenggaknya kan dia ngopi bisa nyemil lah. Perutnya nggak kosong-kosong banget. Iya. Gitu. Terus, Untuk amannya seperti itu ya. iya, untuk keamanan seperti itu. Di tempat kopi Mas nih ada jasa pengiriman untuk pembeli yang ada di rumah nggak? Misalnya dia nggak mau nih ke tempat kopi ini nih, jadi pakai jasa pengiriman itu di tempat kopi Mas bisa nggak menggunakan jasa untuk membeli? Oh, kita itu sih, ada sendiri itu. Kita juga naruh di kayak di Grab, GoFood, terus ShopeeFood juga. Takutnya kan, apalagi kan sekarang musim hujan nih ya. Iya betul. Terus kayak customer nggak bisa datang karena hujan deras. Jadi kan seenggaknya dia bisa buka HP aja, pilih apa menu yang dia mau, klik, tinggal nunggu aja di rumah gitu. Kita tinggal buatin deh. Berarti nggak harus datang ke tempatnya, Iya, ya? nggak Bisa harus. pesen dari di rumah ya? Betul, nggak harus datang sih sebenarnya. Kalau misalnya yang capek ngantri atau kan biasanya ada orang yang malu ngantri itu karena ramai. Iya, ada yang malu, terkadang ada yang malas juga kan nungguin. Iya, malas juga nunggunya, kan bisa tinggal buka HP aja, cari, terus klik menu yang kalian mau, tinggal tunggu di rumah. Gitu sih. Sekarang ini kan lagi maraknya penyebaran virus COVID-19. Iya, betul. Untuk tempat bekerja Mas sendiri sudah mematuhi protokol kesehatan atau tidak nih Mas? Alhamdulillahnya sih pas semenjak munculnya COVID, kita sih udah menerapkan protokol kesehatan sih. Ya, seperti memakai masker, memakai hand sanitizer. Bahkan kita pun di depan bar itu mengasih hand sanitizer dan mengasih customer masker bagi yang memakai masker. Berarti peraturannya cukup ketat ya? Cukup ketat, Cukup ketat. cukup ketat. Soalnya kan demi kesehatan kita bersama juga kan. Masa kita membuat klaster baru? Mau juga. Saat PPKM dulu nih, Mm-mm. sempat ada kan yang kebijakan yang mengatakan Mm. semua pekerja dinonaktifkan dulu untuk sementara untuk mengurangi penyebaran virus COVID-19 nih. Iya betul. Di tempat Mas sendiri itu apakah tetap buka atau terus berjalan? Di tempat saya sih jujur ya pribadi tuh tetap buka, cuman bukanya tuh lebih awal dan tutupnya tuh lebih cepat. Misalkan yang bukanya saya dari jam 5 terus sampai jam 11,
Nah semenjak PPKM itu buka dari jam 2 sampai jam 4. Ada pengurangan Ada jam aja pengurangan sih. jam berarti Iya, ya. pengurangan jam. Soalnya kan orang rame-rame keluar tuh malam kan soalnya. Iya, betul. Rame-rame keluar malam, jadi kita turunin naik jamnya lah. Daripada ditutup gitu. Iya, daripada ditutup. Karyawannya nggak dapat gaji. Nah, betul sekali. Lebih baik kita turunin naik jamnya lah. Iya. Biar sama enaknya. Main gitu. aman. Iya, main aman. Betul. Untuk jam buka nih Mas. Hmm. Toko Mas tuh buka dari jam berapa sampai jam berapa ya? Jam buka nasional ya. Itu jam bukanya tuh jam 5 sampai jam setengah 12 gitu. Itu untuk saat ini ya? Iya. Setelah PPKM. Nah, setelah PPKM selesai lah, Iya. kelar lah gitu kan. Nah, semenjak PPKM itu kita buka dari jam 2 sampai jam 8. Buat harinya nih. Harinya. Harinya tuh kita buka tuh setiap hari sih untungnya. Setiap hari? Iya, setiap hari terus masuk terus. Libur kalau lagi mau aja. Gitu. Oke. Lagi mau aja libur, kalau nggak mau libur mah ya nggak usah lah, masuk aja. Sayang. Nah, buat para penonton nih yang ada di studio maupun di rumah, jika penasaran dengan tempat kopinya, bisa Langsung datang kemana? Milian Cafiatri. Kalau mau promosi ke penonton bisa kok. Ya bagi kalian yang semuanya hujan-hujan ini enaknya ngopi nih. Ya, betul banget. Boleh lah mampir ke Milian Cafiatri, tempatnya di daerah Geraha Prima, Tambun Selatan. Harganya terjangkau buat Jangkau kalangan banget. siswa-siswa atau Iya. mahasiswa yang ingin bermain sambil mengobrol dengan teman-temannya. Nongkrong-nongkrong. Baik, cukup sampai di sini obrolan kita hari ini. Kita bakal ketemu lagi besok. Sampai jumpa.